Bab 1. Percakapan Lama dan Baru. Ilan Pape. Ketika Frank Barat dan saya duduk bersama Noam Chomsky untuk diskusi panjang tentang Palestina, kami membagi percakapan kami menjadi 3 bagian, diskusi tentang masa lalu, dengan fokus pada pemahaman Zionisme sebagai fenomena sejarah, percakapan tentang masa kini, dengan fokus khusus pada validitas dan keinginan untuk menerapkan model apartheid ke Israel dan efektivitas gerakan BDS sebagai strategi utama solidaritas dengan rakyat Palestina, dan terakhir, dalam pembicaraan tentang masa depan. Kami membahas pilihan antara solusi 2 negara dan 1 negara. Tujuan utama dari pertemuan-pertemuan ini adalah membantu kita semua mengklarifikasi pandangan kita mengingat perubahan dramatis bukan hanya di Israel dan Palestina dalam beberapa tahun terakhir, tetapi juga di wilayah secara keseluruhan. Kami mengasumsikan bahwa banyak pembaca akan setuju bahwa pandangan Chomsky tentang Palestina, pada saat jungture sejarah ini, merupakan kontribusi penting untuk setiap diskusi yang relevan tentang masalah ini. Kami berharap percakapan ini membantu mengklarifikasi isu Palestina, dengan menyoroti secara khusus transisi yang mungkin sedang berlangsung dalam gerakan solidaritas dengan rakyat Palestina, dengan dampak luas bagi perjuangan di dalam Israel, Palestina. Kami tidak mencakup semua isu, kami memilih yang tampak kontroversial, dan berusaha agar pertukaran itu menjadi yang beradab, kecuali 1 atau 2 ledakan yang kurang terkendali, untuk gerakan yang perlu bersatu. Fragmentasi gerakan pembebasan itu sendiri, kurangnya kepemimpinan yang jelas, dan ambiguitas yang mencirikan kubu perdamaian Israel semuanya berkontribusi pada perpecahan ini. Namun demikian, dialog di antara mereka yang percaya pada perdamaian harus mungkin terjadi. Sepertinya kita berada di tengah-tengah transisi dari percakapan lama tentang Palestina ke yang baru. Saya sendiri merasa sangat nyaman dalam percakapan baru ini tetapi tidak ingin kehilangan teman-teman sejawat yang masih lebih bahagia dalam yang lama. Jadi di sini, dalam bagian pertama buku ini, saya bertujuan untuk mendelineasikan 2 percakapan tersebut sebelum terlibat dalam percakapan dengan Noam tentang isu-isu yang ada di inti masalah ini. Ortodoksi damai lama dan para tantangannya. Perlunya mencari percakapan baru tentang Palestina berasal pertama dan terutama dari perubahan dramatis di lapangan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini mungkin sudah familiar bagi sebagian besar pembaca kami, dan saya akan merangkumnya dalam bentuk yang paling terkini mungkin menuju akhir esai ini dan menilai dampaknya pada percakapan masa depan. Namun saya pikir pencarian ide baru, dan mungkin bahkan bahasa baru, tentang Palestina muncul dari krisis jangka panjang. Krisis ini ditandai oleh ketidakmampuan untuk menerjemahkan keuntungan yang mengesankan di luar Palestina, terutama dalam mengubah opini publik dunia tentang itu, menjadi perubahan nyata di lapangan. Pencarian baru ini merupakan upaya untuk menangani beberapa kesenjangan dan paradoks yang menghantui gerakan solidaritas dengan Palestina sebagai akibat dari hambatan ini. Hari ini, kamp aktivis perdamaian dan keadilan di Palestina yang terus berkembang menghadapi beberapa paradoks yang sulit untuk dipertemukan. Mari pertimbangkan paradoks-paradoks ini terlebih dahulu, dan kemudian saya akan menyarankan jalan keluar melalui analisis saya sendiri, analisis orang lain, dan akhirnya melalui percakapan dengan Chomsky. Paradoks pertama adalah kesenjangan antara perubahan dramatis dalam opini publik dunia tentang isu Palestina di satu sisi, dan dukungan yang terus berlanjut dari elit politik dan ekonomi di Barat untuk negara Yahudi di sisi lain, dan oleh karena itu kurangnya dampak dari perubahan tersebut pada kenyataan di lapangan. Aktivis untuk penyebab Palestina dengan benar merasa bahwa pesan mereka tentang keadilan dan pemahaman dasar mereka tentang situasi serius di Israel dan Palestina sekarang diterima luas di dunia, tetapi hal ini belum mengurangi penderitaan rakyat Palestina dimanapun mereka berada. Sementara di masa lalu, para aktivis dapat mentributkan kesenjangan ini pada tingkat kecerdasan di balik tindakan Israel yang dengan baik menyembunyikan kebijakan Israel yang aneh, dan cukup sering kriminal. Hal ini tidak bisa menjadi kasus di abad ini. Pemerintah Israel berturut-turut sejak awal abad ini membuat analisis yang canggih tentang Israel cukup tidak relevan. Saat ini, sangat mudah untuk mengungkap tidak hanya kebijakan Israel tetapi juga ideologi rasialis di baliknya. Upaya aktivis dan kebijakan yang menyedihkan ini menghasilkan pergeseran dramatis dalam opini publik Barat, termasuk Amerika, tetapi sejauh ini pergeseran ini gagal mencapai puncak masyarakat dan oleh karena itu di lapangan, Israel terus, tanpa henti dan tanpa gangguan, menerapkan kebijakannya yang merampas dan tampaknya tidak membayar harga atas kebijakannya.
Kesenjangan kedua, memang paradoks, adalah kesenjangan antara citra negatif yang umum dipegang tentang Israel di satu sisi, dan citra sangat positif yang masyarakat Yahudinya sendiri miliki terhadap negara itu. Kemakmuran ekonomi relatif Israel masih menjanjikan bahwa negara yang paling terisolasi dalam organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan adalah negara yang dianggap oleh warganya sendiri sebagai negara yang makmur yang telah mengakhiri konflik Arab-Israel dan hanya harus berjuang dengan sisa-sisa perang melawan terorisme Barat dalam bentuk Hamas dan Hezbollah. Tetapi bahkan itu tidak dianggap sebagai isu penting menyusul Arab Spring. Israel memang menderita dari retakan sosial dan budaya, tetapi mereka telah diredam untuk sementara waktu oleh penciptaan ancaman palsu akan perang nuklir Iran dan skenario lainnya yang juga memastikan aliran uang yang tidak terhambat ke militer dan layanan keamanan. Rasa keberhasilan ini tentu saja tidak dibagikan oleh warga Palestina Israel di Galilea dan Al-Nakab, Negev, yang terus menderita akibat penggusuran tanah mereka dan penghancuran rumah mereka dan terpapar pada serangkaian undang-undang rasialis baru yang merusak hak-hak mereka yang paling mendasar dan dasar. Warga Palestina di tepi barat masih dihina setiap hari di pos pemeriksaan, ditangkap tanpa pengadilan, kehilangan tanah mereka kepada para penjajah dan otoritas tanah Israel, dan dilarang bepergian ke desa dan kota terdekat karena sistem tembok dan rintangan apartheid yang mengelilingi rumah mereka. Mereka yang mencoba membayar dengan nyawa mereka atau ditangkap. Dan penduduk Gaza masih tunduk pada kombinasi barbar blokade dan bombardemen serta penembakan di penjara manusia terbesar di bumi. Dan tentu saja, jutaan pengungsi Palestina masih terlantar di kamp-kamp sementara hak mereka untuk kembali sepertinya sepenuhnya diabaikan oleh kekuatan global yang ada. Paradoks ketiga adalah bahwa sementara kebijakan Israel yang spesifik mendapat kritik dan kecaman yang keras, sifat dari rezim Israel dan ideologi yang menghasilkan kebijakan ini tidak menjadi target gerakan solidaritas. Aktivis dan pendukung melakukan demonstrasi menentang pembantaian di Gaza pada tahun 2009 dan serangan terhadap konvoi pada tahun 2010, namun dalam arena protes terbuka dan publik ini, sepertinya tidak ada yang berani menyerang ideologi di balik agresi ini. Tidak ada demonstrasi menentang Zionisme, karena bahkan Parlemen Eropa menganggap demonstrasi seperti itu sebagai antisemit. Bayangkan, pada masa supremasi Afrika Selatan, jika Anda tidak diizinkan untuk melakukan demonstrasi menentang rezim apartheid itu sendiri, tetapi hanya menentang pembantaian Soweto atau kekejaman tertentu lain yang dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan. Paradoks terakhir adalah bahwa kisah Palestina dari awal hingga hari ini adalah cerita sederhana tentang kolonialisme dan pengusiran, namun dunia memperlakukannya sebagai cerita yang banyak dimensi dan kompleks. Sulit untuk dimengerti dan bahkan lebih sulit untuk diselesaikan. Memang, cerita Palestina telah diceritakan sebelumnya, pemukim Eropa datang ke tanah asing, menetap di sana, dan entah melakukan genosida terhadap atau mengusir penduduk asli. Orang Zionis tidak menemukan apapun yang baru dalam hal ini. Namun demikian, Israel berhasil, dengan bantuan sekutunya di mana-mana, membangun penjelasan berlapis yang begitu kompleks sehingga hanya Israel yang bisa memahaminya. Setiap campur tangan dari dunia luar segera dihukum sebagai naif paling baik atau antisemit paling buruk. Paradoks-paradoks ini terkadang telah membuat frustrasi, dengan alasan yang dapat dimengerti, gerakan solidaritas dengan Palestina. Memang sulit untuk menantang kekuatan dan kepentingan yang mapan ketika mereka menolak tunduk pada suara moral masyarakat sipil dan agenda mereka. Tetapi selalu ada kebutuhan untuk memikirkan keras apakah lebih banyak yang dapat dilakukan di ruang dan area di mana kelompok non-elit memiliki kekuatan untuk memengaruhi dan mengubah percakapan dengan cara yang efektif. Pada tahun 1982, setelah invasi Israel pertama ke Lebanon, Edward Said menulis artikel berjudul Permission to Narrate, di mana ia mendesak Palestina untuk memperluas perjuangan mereka ke ranah representasi dan versi atau narasi sejarah. Keseimbangan nyata kekuatan politik, ekonomi, dan militer tidak berarti, katanya, bahwa yang tidak memiliki kekuatan tidak memiliki kemampuan untuk berjuang dalam produksi pengetahuan. Apakah produsen dalam, atau atas nama, Palestina telah mendengarkan Said secara langsung, atau sedang berpikir dalam garis-garis ini? Proyek ini memang telah dimulai dengan sungguh-sungguh. Historiografi akademis Palestina dan sejarah baru di Israel telah berhasil membongkar beberapa klaim Israel yang lebih absurd tentang apa yang terjadi pada tahun 1948 dan dalam sejauh tertentu telah dapat membantah gambaran Organisasi Pembebasan Palestina,
PLO, sebagai organisasi teroris semata. Namun tampaknya revisi historiografi dan menyusun catatan dengan benar tidak berdampak pada proses perdamaian yang sepenuhnya mengabaikan tahun 1948. Absennya narasi dan percakapan sejarah tentang apa yang kini disebut sebagai proses perdamaian tampaknya melayani elitis politik pada saat itu dengan baik, di kedua sisi konflik dan di seluruh dunia. Tidak ada insentif sama sekali, sepertinya, untuk mengubah wacana hegemonik yang tampaknya dapat diterima tepat karena tidak meminta perubahan dramatis di lapangan. Seperti yang diusulkan oleh Said, hegemoni tersebut dapat dilawan dengan bahasa dan narasi. Kita memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati saat menawarkan perspektif baru ini, karena kita tidak hanya menantang kekuatan hegemonik tetapi juga keyakinan banyak Palestina dan teman sejati dari penyebab Palestina. Oleh karena itu, merangkum tantangan ini sebagai percakapan mungkin lebih membantu. Saya menyarankan untuk memperkuat percakapan ini dengan membuat kamus teoretis, khusus untuk masalah Palestina, yang secara bertahap menggantikan kamus lama. Kamus baru ini mencakup dekolonisasi, perubahan rezim, solusi satu negara, dan istilah lain yang dibahas dalam halaman berikutnya dan nanti dengan Noam Chomsky dan orang lain yang mencoba menemukan jalan keluar dari bencana yang terus berlanjut. Dengan bantuan entry-entry ini, saya berharap dapat mengkaji ulang wacana hegemonik yang digunakan baik oleh kekuatan yang ada maupun gerakan solidaritas dengan Palestina. Namun, sebelum menyajikan entry-entry dalam kamus baru, saya ingin melihat lebih dekat pelemahan kamus lama yang masih mendominasi percakapan tentang Palestina di kalangan diplomat, akademisi, politisi, dan aktivis di Barat. Saya menyebut wacana ini sebagai kamus ortodoksi damai, sebenarnya, bukan istilah saya. Sayangnya, saya tidak dapat mengingat di mana saya pertama kali mendengarnya, dan saya mohon maaf atas klaim ketidakorisindilan yang dapat dibenarkan. Tantangan terhadap ortodoksi damai. Kamus ortodoksi damai muncul dari keyakinan hampir religius dalam solusi dua negara. Pembagian tanah Palestina, dengan mengalokasikan 80% tanah untuk Israel dan 20% untuk Palestina, dianggap sebagai target yang dapat dicapai dengan bantuan diplomasi internasional dan perubahan dalam masyarakat Israel. Dua negara yang sepenuhnya berdaulat akan hidup berdampingan dan setuju bagaimana menyelesaikan masalah pengungsi Palestina dan akan memutuskan bersama seperti apa bentuk Yerusalem. Ada juga keinginan untuk melihat Israel lebih sebagai negara bagi semua warganya dan kurang sebagai negara Yahudi yang mempertahankan karakter Yahudinya. Visi ini jelas didasarkan pada keinginan untuk membantu Palestina di satu sisi dan pertimbangan real politik di sisi lain. Ini didorong oleh kepekaan berlebih terhadap keinginan dan ambisi pihak Israel yang kuat dan pertimbangan yang dibesar-besarkan terhadap keseimbangan kekuatan internasional. Ini adalah bahasa yang lahir dari penelitian ilmu politik Amerika dan dimaksudkan untuk memenuhi posisi dan sikap dasar Amerika tentang isu ini. Sebagian besar pengguna bahasa yang mengelilingi solusi dua negara sebagai penyelesaian ideal mungkin tulus ketika menggunakannya. Bahasa ini telah membantu diplomat dan politisi Barat tetap tidak efektif, baik karena kehendak atau kebutuhan, menghadapi penindasan Israel yang terus berlanjut. Ungkapan dan frasa seperti, tanah untuk dua rakyat, proses perdamaian, konflik Israel-Palestina, perlunya menghentikan kekerasan di kedua pihak, negosiasi, atau solusi dua negara, keluar dari versi kontemporer dari karya Orwell yang berjudul 1984. Namun, bahasa ini digunakan bahkan oleh orang yang akan menemukan penyelesaian semacam itu secara moral menjijikkan, seperti yang dijelaskan dengan singkat oleh Noam Chomsky dalam percakapan di buku ini, dan tidak memuaskan, tetapi yang tidak melihat cara realistis lain untuk mengakhiri pendudukan Israel yang menindas di tepi barat dan pengepungan jalur Gaza. Bahasa hegemonik di lorong-lorong kekuasaan di barat dan di antara politisi Israel dan Palestina di lapangan di Palestina masih merupakan wacana berbasis kamus lama ini. Namun, pandangan ortodoks ini secara perlahan-lahan kehilangan daya tarik di dunia aktivis. Tentu saja, kamp perdamaian resmi di Israel dan organisasi Zionis liberal di seluruh dunia masih mengikuti pandangan tersebut, demikian juga politisi sayap kiri di Eropa.